Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas pelajar KJ 2 akan mempresentasikan materi tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Saya Muhammad Abdul Mubin, nomor absen 3. Saya Muhammad Rusli Asomadani, absen 7. Nama saya Nurul Hidayah, nomor absen 13. Nama saya Siti Nurfaani, nomor absen 26. Saya Muhammad Abdul Mubin, nomor absen 3. Saya akan menjelaskan tentang VLAN. Kepanjangan dari VLAN adalah Virtual Local Area Network. Pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah konfigurasi jaringan pada switch suatu lokasi yang telah ditentukan model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak administrasi sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, sedangkan sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasikan secara virtual tanpa harus mengacu pada lokasi fisik peralatan. Samping merupakan contoh gambar dari VLAN. Kemudian selanjutnya konsep VLAN. Kinerja sebuah jaringan sangat dibutuhkan oleh organisasi, terutama dalam hal kecepatan dalam pengiriman data. Salah satu kontribusi teknologi untuk meningkatkan kinerja jaringan adalah dengan kemampuan untuk membagi sebuah broadcast domain yang besar menjadi beberapa broadcast domain yang lebih kecil dengan menggunakan VLAN. Broadcast domain yang lebih kecil akan membatasi device yang terlibat dalam aktivitas broadcast dan membagi device ke dalam beberapa grup berdasar fungsinya, seperti layanan database untuk unit akuntansi dan data transfer yang cepat untuk unit teknik. Teknologi VLAN atau Virtual Local Area Network bekerja dengan cara melakukan pembagian network secara logika ke dalam beberapa subnet. VLAN yang dibuat bukan berdasarkan koneksi fisikal namun lebih pada koneksi logikal yang tentunya lebih fleksibel. Secara logika, VLAN membagi jaringan ke dalam beberapa subnetwork. VLAN mengizinkan banyak subnet dalam jaringan yang menggunakan switch yang sama. Oke, saya Muhammad Rusli Asomadani, absen 7. Saya akan menjelaskan tentang metode konfigurasi VLAN. Konfigurasi adalah pengaturan atau sebuah proses pembuatan dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Dalam jaringan komputer, konfigurasi menggambarkan berbagai kegiatan berhubungan dengan membangun sebuah jaringan VLAN. Melakukan konfigurasi VLAN dapat dilakukan dengan mudah, tetapi butuh kesabaran yang lebih. Untuk beberapa kondisi konfigurasi VLAN perlu adanya metode khusus. Terdapat banyak metode untuk mengkonfigurasi jaringan VLAN. Metode yang paling sering digunakan adalah metode VLAN trunking dan VLAN tagging. Yang pertama, metode konfigurasi VLAN trunking adalah sebuah metode di mana sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis atau frekuensi, tidak memberikan secara individu. Yang kedua, metode konfigurasi VLAN tagging. VLAN trunking mengakibatkan switch menggunakan proses VLAN tagging, di mana switch yang mengirimkan data ke switch lain menambahkan header pada frame sebelum dikirimkan via trunk. Header tambahan ini berisi VLAN identifier atau VLAN ID. Saya Nurul Hidayah, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan perangkat yang dibutuhkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita harus mengunggah terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer.
Kemudian langkah yang kedua yaitu masukkan perangkat switch dan 4 PC dengan cara klik perangkat lalu drag and drop seperti pada video di atas. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu hubungkan semua perangkat menggunakan kabel copper straight through. Caranya klik pada switch kemudian klik pada PC. Jika semua perangkat sudah terhubung, kita juga bisa mengubah nama dari masing-masing perangkat untuk mempermudah kita mengenali semua perangkat seperti pada video di atas. Selanjutnya, tahap berikutnya yaitu mengkonfigurasi IP address pada semua PC. Lakukan konfigurasi pada semua PC dengan cara klik PC, kemudian pilih desktop dan pilih IP configuration. Ketikkan IP address sebagai berikut. Untuk PC 1, ketikkan IP address 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk PC yang kedua, yaitu ketikkan IP address 192.168.20.2 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk PC yang ketiga, ketikkan IP address 192.168.20.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk PC yang keempat, ketikkan IP address 192.168.20.4 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita akan melakukan atau mengecek apakah semua perangkat sudah terhubung atau sudah bisa bertukar informasi. Kita akan coba ping di salah satu PC, pilih desktop, kemudian pilih command prompt seperti pada video di atas, kemudian ketikkan PC, kemudian ping 192.168.20.2 atau ping 192.168.20.3, kemudian enter. Jika tampilan seperti pada video berikut, berarti konfigurasi telah berhasil. Apabila tampilannya berbeda atau muncul pesan request timeout, artinya konfigurasi gagal. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengkonfigurasi switch. Konfigurasi switch untuk mengetahui VLAN yang aktif dengan cara klik switch dan ketikkan pada CLI switch N, lalu enter, kemudian switch show VLAN, lalu enter. Akan ditunjukkan seperti pada video di atas. Kemudian konfigurasi switch dengan cara klik switch dan ketikkan pada CLI untuk membuat VLAN 9 dan 10. Ketikkan perintah pada seperti pada video di atas. Kita buat name VLAN-nya yaitu VLAN 9 dan VLAN 10. Tahap selanjutnya yaitu konfigurasi switch untuk mengkelompokkan VLAN. Konfigurasi switch untuk membuat VLAN 9 dengan cara klik switch dan ketikkan pada CLI seperti pada video di atas. Masukkan PC 1 dan PC 2 ke VLAN 9 dengan perintah seperti pada video.
Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat VLAN 10. Konfigurasi switch untuk membuat VLAN 10 dengan cara klik switch dan ketikkan pada CLI, masukkan PC3 dan PC4 ke VLAN 10 dengan perintah seperti pada video, lalu enter setelah mengetik setiap perintah. Jika kita sudah berhasil membuat sebuah jaringan VLAN, selanjutnya kita akan melakukan pengujian konfigurasi VLAN. Pengujian pada konfigurasi VLAN dilakukan dengan cara mengirim pesan. Di sini kami contohkan pengiriman pesan dari PC1 ke PC3. Seperti pada video sebelah kiri, kita coba dari PC1 ke PC2 successful, kemudian PC3 ke PC4. Kemudian pada video yang sebelah kanan, di sini saya tampilkan simulasi dari jaringan VLAN yang telah kita buat. Nama saya Siti Nurfaani, nomor absen 26. Pemeriksaan permasalahan VLAN. Langkah-langkah pemeriksaan jaringan VLAN. 3 langkah utama yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan jaringan VLAN adalah 1. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan port kabel dan switch masih bagus. Selalu mulai prosedur pemecahan masalah dengan menguji konektivitas fisik jaringan. Periksa kabel dan port switch link LED untuk memastikan layer 1 bekerja dengan benar. 2. Periksa konfigurasi interface pada switch. Gunakan perintah show interface atau interface name number untuk memeriksa apakah ada kesalahan atau tabrakan pada interface. Kesalahan ini biasanya diakibatkan oleh masalah fisik seperti kabel atau NIC, namun juga bisa mengindikasikan ketidakcocokan alat yang terpasang. Jika kolision terus meningkat, cari masalah pada link. 3. Jika dua host tidak dapat berkomunikasi, maka periksa apakah mereka berada dalam VLAN yang sama. Jika berada pada VLAN yang berbeda, periksa router dan konfigurasinya. Jika host tidak dapat terhubung ke switch, pastikan host berada pada subnet yang sama dengan switch VLAN. Perbaikan permasalahan VLAN. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada VLAN yaitu terletak pada switch, konfigurasi VLAN terang, konfigurasi FTP, inter-VLAN routing, dan lain-lain. Berikut penjelasan untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi pada VLAN. Masalah pada switch interface. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada beberapa hal yang biasanya terjadi pada switch. Salah satu contohnya adalah masalah fisik atau konektivitas. Gejala-gejala yang terjadi. 1. Interface down atau jaringan tidak terhubung secara fisik, atau secara fisik up tetapi protokol layer 2 down. 2. Interface secara administratif mengalami down. Solusi atau perbaikan masalah yang dapat dilakukan. 1. Periksa pemasangan kabel. Selalu awali dengan mengasumsikan masalahnya terdapat pada kabel. Ganti dengan kabel lain. Gunakan perintah show controllers untuk melihat apakah ada sesuatu yang salah secara fisik. Coba pada port yang berbeda untuk melihat apakah masalah yang sama juga terjadi. 2. Periksa interface. Verifikasi bahwa interface beroperasi dan gunakan perintah no shutdown.
Masalah umum pada VLAN. Masalah khusus yang sering terjadi pada VLAN adalah terjadi flapping pada interface pada set port untuk akses only mode. Solusi atau perbaikan masalah yang dapat dilakukan yaitu jalankan perintah show running configuration, periksa output dan verifikasi apakah entry berikut ada pada port yang terpengaruh. 1. Switch port mode akses. 2. Switch port akses VLAN. Jika ada yang hilang, tambahkan apa yang dibutuhkan. Masalah selanjutnya adalah masalah pada VLAN trunking. Adapun gejala yang terjadi adalah perangkat sudah terhubung pada kabel, tetapi terang tetap tidak terbangun pada konfigurasi link. Solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan adalah 1. Apabila menggunakan ISL trunking, pastikan switch mendukung ISL. Jika tidak, gantilah switch tersebut. Jika menggunakan 802.1 high trunking, konfigurasi natif VLAN mungkin berbeda pada kedua sisi. Jika demikian, ubah natif VLAN agar sesuai. 3. Pastikan pengaturan trunking pada kedua ujung link sama, misalnya DTP, encapsulation mode, dan lain sebagainya. Masalah pada spanning tree. Spanning tree adalah protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas perulangan, serta sebagai penghubung Ethernet LAN. Masalah juga bisa terjadi pada spanning tree. Gejala yang terjadi adalah terjadi error disable pada port atau port tidak berfungsi setelah dikonfigurasi. Solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan adalah 1. Jika menggunakan port flash dan fitur keamanan diaktifkan, pastikan perangkat lain tidak membuat protokol unit dikirim pada port tersebut. Pastikan tidak ada unidirectional link dan one-way link. 3. Dalam keadaan terburuk, gunakan perintah shutdown atau no shutdown untuk mereset port tersebut. Masalah pada inter-VLAN routing. Masalah juga sering terjadi pada konfigurasi inter-VLAN routing. Gejala yang terjadi yaitu VLAN tidak dapat terhubung satu sama lain. Misalnya, VLAN 10 tidak dapat terhubung dengan VLAN 20. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah 1. Jika menggunakan router eksternal, pastikan router tersebut reachable. Jika VLAN 10 tidak dapat terhubung dengan VLAN 20, kemungkinan ada kesalahan konfigurasi. Jika ada masalah lain, cobalah untuk memeriksa konfigurasi routing. 2. Jika menggunakan router prosesor layer 4, pastikan switch virtual interface atau SVI telah dikonfigurasi dengan VLAN ID dan IP subnet information. 3. Pastikan default gateway ada pada switch.